Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Nilu Gede Wiwi Susilia dengan NPM 1913031034 akan memaparkan hasil kerja saya terkait mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya mengangkat judul yaitu pengaruh penggunaan media online dalam meningkatkan hasil belajar terhadap mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung pada masa pandemi COVID-19. Langsung saja. Latar belakang masalah. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, sangat diperlukan pelaksanaan pembelajaran secara online untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Pembelajaran daring ini merupakan proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik maupun tenaga pendidik di dalam maupun di luar rumah yang tidak berkontak secara langsung. Untuk proses jalannya pembelajaran, tentu diperlukannya media pembelajaran untuk menyampaikan materi. Dengan media pembelajaran yang menarik, maka tujuan dari pembelajaran itu dapat dicapai. Untuk proses jalannya pembelajaran, tentu diperlukannya media pembelajaran untuk menyampaikan materi. Dengan media pembelajaran yang menarik, tentu akan berpengaruh terhadap hasil belajar dari peserta didik. Melihat kondisi saat ini dalam pembelajaran daring, tentu juga menggunakan media pembelajaran secara online. Dalam menggunakan media pembelajaran secara online, tentu ada kelebihan dan kekurangan terhadap hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, hal inilah yang mendasari saya untuk mengangkat judul penelitian ini. Kemudian berdasarkan latar belakang masalah yang tadi, maka dapat saya ambil identifikasi masalah, yaitu yang pertama, rendahnya penggunaan media online terhadap mahasiswa. Yang kedua, rendahnya penguasaan media online pada mahasiswa, rendahnya hasil belajar mahasiswa pada masa pandemi, rendahnya motivasi belajar mahasiswa saat menggunakan media online, dan kurang tepatnya media yang digunakan dalam mata kuliah. Kemudian selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh penggunaan media online dalam meningkatkan hasil belajar terhadap mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, adakah pengaruh penguasaan media online dalam meningkatkan hasil belajar terhadap mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, apakah ada hubungan secara simultan media online hasil belajar terhadap mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media online dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, mengetahui pengaruh penguasaan media online dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, mengetahui hubungan secara simultan antara media online hasil belajar terhadap mahasiswa pendidikan ekonomi Unila pada masa pandemi COVID-19. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana penambah wawasan mengenai masalah yang diteliti, sebagai penambah referensi untuk penelitian lebih lanjut, serta sebagai bahan informasi masukan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Yang pertama yaitu objek penelitian. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada penggunaan media pembelajaran online dan hasil belajar mahasiswa yang diduga cukup penting dan sangat berhubungan terhadap mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Kemudian selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian yang diambil di sini yaitu dari 3 angkatan, yaitu angkatan 2019, 2020, dan 2021 pada pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Kemudian tempat dan waktu. Tempat pada penelitian ini adalah Universitas Lampung dengan program studi pendidikan ekonomi. Kemudian untuk waktu realisasi pada penelitian ini dimulai dari tanggal 1 Desember 2021.
Selanjutnya, ruang lingkup ilmu. Ruang lingkup ilmu pada penelitian ini yaitu dari sumber buku, jurnal, dan artikel yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu dari 3 angkatan mahasiswa pendidikan ekonomi, angkatan 2019, 2020, dan 2021. Untuk sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pilihan dari mahasiswa pendidikan ekonomi dari ketiga angkatan tersebut dengan menggunakan teknik cluster sampling yang termasuk ke dalam metode probability sampling, yaitu sampling secara acak. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, variabel dependent atau variabel terikat, yaitu Y, mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Kemudian yang kedua, variabel independen atau variabel bebas yang terdiri dari X1 yaitu penggunaan media online dan X2 hasil belajar. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Kuesioner sendiri merupakan alat pengumpulan data yang dengan metode survei untuk memperoleh opini dari responden. Teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan skala Likert atau skala dikotomi. Kemudian wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti atau mengetahui hal-hal yang lebih mendalam terhadap responden. Kemudian observasi. Observasi merupakan pengamatan terhadap responden yang nantinya akan mendapatkan data yang lebih akurat dalam penelitian. Selanjutnya yaitu uji pernyataan instrumen. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya adalah uji pernyataan instrumen. Uji pernyataan instrumen adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Pada uji pernyataan instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur dalam suatu penelitian. Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan cukup mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti. Kemudian, reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan keandalan. Reliabilitas sendiri digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dari dua sampel independen dengan bentuk data ordinal yang disusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dan sistem interval kelas. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas di sini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis independen sampel T dan ANOVA. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji F. Uji F ini merupakan metode pengujian homogenitas varian yang diuji dengan uji Levin yang tidak harus distribusi normal namun harus kontinu.
Kemudian, jika menggunakan regresi, penelitian ini menggunakan uji linearitas regresi. Uji linearitas garis regresi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini linear atau non-linear. Yang terakhir yaitu uji hipotesis parsial atau sendiri-sendiri. Uji parsial di sini adalah uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi atau parsial. Pengujian secara parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan terikat dengan melihat persamaan regresi linear sederhana dan melihat nilai P pada signifikan 5%. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji parsial persamaan regresi linear sederhana dan uji hipotesis dengan statistik T serta uji statistik R. Persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana di sini merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor X dan satu variabel tak bebas yaitu Y yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Kemudian uji hipotesis dengan statistik T. Tes atau T adalah salah satu statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random atau dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan signifikan. Kemudian uji hipotesis dengan statistik F, Fisher. Uji statistik F atau uji simultan adalah untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama atau serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian secara simultan akan diuji pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Baiklah, demikian hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan untuk rekan-rekan yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih.